Saudara, pasca ditangkap di Bandung, Jawa Barat, polisi menggeledah rumah tersangka kasus pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, yaitu Peggy alias Peron. Polisi menggeledah rumah Peggy yang diduga jadi otak pelaku pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon, Jawa Barat. Rumah Peggy, saudara, tidak jauh dari lokasi pembunuhan Vina yang berjarak sekitar 400 meter. Ketua RT setempat yang ikut mendampingi penggeledahan menyebut polisi menyita sejumlah dokumen seperti ijazah dan juga rapor. Ya, saya kan ikut penyidik jadi dampingnya otomatis melihat. Apa aja Pak yang memilih? Ya paling bukti yang menguatkan sosok pribadi Peggy aja Mas. Raport ya? Model rapor, Terus? kayak gitu terus. Untuk keluarga lah, model-model kayak gitu aja. Kartu keluarga juga dari dia. Kemarin pas pada saat penggeledahan itu ada berapa orang di rumah? Ada 3 orang, Siapa aja? kakek neneknya sama bibinya. Sementara itu, saudara, Kepala Desa Kepongpongan, Wawan Setiawan, mengaku Peggy Setiawan tercatat dalam administrasi kependudukan. Ibu Peggy bernama Kartini dan bapaknya bernama Rudi, tercatat dalam warga yang tidak mampu. Rumahnya pun pernah mendapat bantuan dari Ruti Lahu, namun terkait dengan sosok Peggy, Wawan Setiawan tidak mengetahuinya karena tidak pernah tinggal di desanya. Setiawan itu memang tercatat di sini dengan identitas nama orang tua laki-laki bernama Pak Rudi, perempuannya Kartini. Nah, sementara Peggy tersebut tidak dikenal oleh masyarakat karena yang bersangkutan itu tidak pernah hidup di desa Kepongpongan. Jadi di luar, khususnya di kota. Sehari setelah ditangkap, Polda Jawa Barat menyebut Peggy alias Peron diduga sebagai otak dari aksi pembunuhan Vina dan Eki di Cirebon 8 tahun silam. Melalui pesan tertulis, Kabid Humas Polda Jabar, Kombes Jules Abraham Abbas, mengatakan tersangka PS atau Peggy Setiawan diduga sebagai otak kasus pembunuhan disertai pemerkosaan yang terjadi 8 tahun silam. Setelah menangkap Peggy, polisi kini fokus mengejar 2 DPO lain, yaitu Dani dan Andi. Pengejaran 2 DPO ini berdasarkan pemeriksaan keterangan Peggy, pemeriksaan saksi, termasuk pelaku lainnya. Tentu ada keterangan saksi, ada keterangan tersangka yang akan kita lakukan pendalaman saat ini juga. Kemudian ada keterangan ahli, ada surat, ada petunjuk. Inilah upaya yang harus kami penuhi dalam proses penyidikan, sehingga kita telah melakukan langkah-langkah, termasuk sejak kemarin juga kita melakukan pemeriksaan ya terhadap terpidana yang saat ini berada di lapas. Sudah kita lakukan pemeriksaan. Soal 2 DPO yang masih dicari, kuasa hukum keluarga Vina angkat bicara. Pihaknya merasa kesulitan untuk ikut mencari keberadaan 2 DPO ini karena polisi yang tidak merilis foto keduanya di publik. Itu memang jadi pertanyaan besar karena harusnya kan kepolisian ketika dia mengeluarkan DPO dia sudah tahu bentuk wajahnya bagaimana, ya kan, sketsa wajah. Tapi kan ini memang tidak dikeluarkan wajahnya Peggy yang mana, Dani yang mana, terus Andi yang mana gitu. Jadi memang kami nggak tahu bagaimana wajahnya gitu Mbak. Ya kami menyerahkan semualah kepada kepolisian lah untuk mengungkap fakta pelaku. Kami serahkan semualah kepada kepolisian. Sebelumnya, tim gabungan Bareskrim Polri dan Polda Jabar menangkap Peggy Setiawan alias Peron di Jalan Kopo, Bandung saat pulang bekerja sebagai kuli bangunan. Petugas sempat kesulitan melacak keberadaan Peggy karena kerap berpindah tempat dan berganti nama menjadi Robi. Tim Liputan, Kompas TV. Saudara, salah satu DPO sudah ditangkap polisi, yaitu Peggy. Polisi pun menyatakan bahwa Peggy ini diduga sebagai otak pembunuhan Vina dan juga Eki. Dan saat ini, saudara, sudah bergabung bersama kami di Kompas Malam Ibunda Peggy, yaitu Ibu Kartini, dan kuasa hukum Peggy, Ibu Sugiyanti Iriani. Selamat malam Bu Kartini, selamat malam Bu Sugiyanti.
Sehat ya Bu. Selamat malam. Oke, Bu Kartini jelas ya mendengar suara saya, Bu Kartini? Ya, ya jelas Pak. Oke, Bu Kartini bisa diceritakan setelah mendengar kabar bahwa Peggy anak Ibu menjadi tersangka? Nah, dari awal ya Pak, Silakan Bu diceritakan. dari awal waktu kejadian Vina dan Eki itu 2 hari apa 3 hari rumah saya digerebek sama polisi Pak. Nah, waktu kejadian itu anak saya tuh udah nggak ada di Cirebon, ada di Bandung udah 3 bulan nggak pulang. Itu waktu penggerebekan juga anak saya nggak ada kan masih ada kerja di Bandung. Terus polisi ngacak-ngacak lah isi rumah, bawalah motor anak saya 2. Oke. Terus setelah itu Ibu mendapat kabar terakhir dari anak Ibu Peggy kapan Bu? Selasa sore. Selasa sore kemarin. Ya, itu juga dari ibu pengacara yang ngomong Bibi ditangkap. Berarti Ibu pertama kali mendengar informasi bahwa anak Ibu Peggy ini akhirnya sudah ditangkap oleh polisi itu dari keluarga atau dari media atau dari langsung disampaikan oleh polisi? Dari ibu pengacara, pengacaranya dari bapaknya Peggy. Oke, sebelum akhirnya ditangkap pernah berkomunikasi dengan Peggy? Nggak pernah. Jadi saat kejadian itu Peggy berada di Bandung. Ibu tahu selama ini kejadian pada saat penangkapan baru-baru ini ya Bu ya? Ya. Oke. Kita ke tahun 2016 Bu. Pada saat itu kejadian Ibu tahu keberadaan Peggy di mana? Di Bandung. Oke. Berarti saat kejadian 2016 lalu sampai saat ini Ibu menurut Ibu keberadaan Peggy ini ada di Bandung, tidak berada di Cirebon. Begitu ya, Bu? Boleh dibantu oleh Ibu Sugianti? Bu Sugianti? Tahun 2016 itu kejadian di bulan Agustus tanggal 27 terjadi terhadap Eki dan Vina. Kemudian 2 hari kemudian saya dapat kabar dari ibunya Peggy bahwa rumahnya digeledah oleh pihak kepolisian. Saya tanya, kenapa sampai rumahnya digeledah? Tanya enggak ada surat penggeledahannya. Enggak Bu, katanya nggak tahu saya juga, katanya Peggy anak saya itu adalah otak dari pembunuhan Vina dan Eki karena namanya sama, pembunuh itu namanya Egi, kalau anak saya kan Peggy, katanya bilang seperti itu. Ya saya tanya, sekarang Peggy anaknya Bibi ada di mana? Saya tanya, ada di Bandung Bu, lagi bekerja. Sejak tanggal 13 Juli 2016 tuh Peggy udah berangkat ke Bandung. Dia bilang, dan itu pekerjaannya Desember 2016. Ya berarti kan yang membunuh bukan anaknya Bibi, orang tua ada, kenapa harus takut? Saya bilang gitu. Terus penggeledahannya ditanya, ada nggak surat penggeledahan? Ya, nggak ada Bu, seperti itu. Nah, kenapa kalau memang polisi saat itu atau pihak kepolisian saat itu yakin bahwa Peggy Kartini ini adalah sebagai otak dari pembunuhan, kenapa prosesnya tidak dilanjut di tahun 2016 itu? Karena Ibu Kartini sendiri kan sudah mengatakan bahwa Peggy itu sedang berada di Bandung, sedang bekerja sebagai buruh bangunan. Tapi setelah penggeledahan itu dan setelah mengambil 2 motor milik Ibu Kartini dan adiknya, proses itu tidak dilanjut sampai menggantung ke 8 tahun kan gitu. Tidak tiba-tiba di saat tahun 2024 ini setelah ada film Vina kembali viral, tetapkanlah DPO, tapi DPO itu tidak ada nama Peggy, cuma namanya Egi kan seperti itu.
Saya Berarti pun memberikan, ya Ibu. Berarti memang Ya. informasi yang Ibu dapatkan dari Ibu Peggy, yaitu Ibu Kartini ini memang pada saat kejadian tahun 2016 lalu, Peggy berada di Bandung dan ini juga sudah dikonfirmasi ke Ibu ya, sebagai kuasa hukumnya ya Bu ya. Oke, lalu apa upaya hukum yang diambil oleh Ibu selaku kuasa hukum Peggy setelah Peggy akhirnya ditangkap? Nanti akan kita bahas ya Bu Sugiyarti, dan juga kita berbincang kembali dengan Bu Kartini, Bunda Peggy usai jeda berikut ini ya. Kita akan lanjutkan saudara usai jeda berikut ini, tetaplah bersama kami di Kompas Malam. Kami akan mengajak Anda saudara untuk melakukan penelusuran dari titik rumah Peggy tinggal ke beberapa titik-titik lokasi yang diduga dilakukan tempat eksekusi pembunuhan, awal kejadian lokasi, dan juga tempat Peggy dan kawanannya membuang dua jasad Vina dan juga Eki. Dari penelusuran jurnalis Kompas TV, lokasi rumah Peggy tak jauh dari lokasi pembunuhan hingga pembuangan jasad Vina dan Eki. Dengan menggunakan motor, jarak rumah Eki menuju ke lokasi tempat pembunuhan Vina berkisar 400 meter atau bisa ditempuh selama 5 menit. Jarak antara rumah Peggy dengan titik-titik lokasi pembunuhan Vina dan Eki itu tidak terlampau jauh atau berjarak sekitar 300 sampai 400 meter. Dan sekarang saya akan menunjukkan kepada Anda Gang Bakti 1 yang menjadi titik awal mula tindak kejahatan yang dilakukan Vina, yang dilakukan terhadap Vina dan Eki oleh kawanan geng motor tersebut. Ya, disinilah tindakan eksekusi yang dilakukan oleh kawanan geng motor tersebut terhadap Vina dan juga Eki. Di lokasi yang berupa kebun warga inilah Vina dan Eki dieksekusi kawanan geng motor 26 Agustus 2016 lalu. Dari titik ini, jurnalis Kompas TV kembali menelusuri jarak dari rumah Peggy ke jembatan layang tempat jasad Vina dan Eki. Ternyata jarak tersebut hanya terbentang sekitar 300 meter. Menurut polisi, usai menganiaya Vina dan kekasihnya Eki, para pelaku membawa kedua korban yang sudah kritis ke jembatan layang Jalan Raya Talun, Kecamatan Talun, Kabupaten Cirebon. Dan disinilah menjadi titik akhir para kawanan geng motor tersebut melakukan rekayasa kecelakaan lalu lintas setelah mereka melakukan tindakan kekerasan berupa ruda paksa dan juga pembunuhan terhadap Vina dan juga Eki. Kini, setelah berhasil menangkap satu buron yang diduga sebagai otak kasus pembunuhan Vina dan Eki, polisi masih mengejar dua pelaku lain yang masih buron. Muhammad Syahri Romdon, Kompas TV, Cirebon, Jawa Barat. Kita lanjutkan saudara perbincangan kami dengan orang tua Peggy, Ibu Kartini, dan juga kuasa hukum dari Peggy, Ibu Sugiyarti Riani. Saya ke Bu Kartini. Bu Kartini, ini kan dari 2016, kemudian kemarin akhirnya Peggy yang dinyatakan DPO ini akhirnya ditangkap gitu. Padahal menurut Ibu sendiri kan saat kejadian 2016 ini kan Peggy tidak ada di rumah, tidak ada di Cirebon, tapi berada di Bandung. Setelah penangkapan ini, apa tanggapan Ibu? Ya, tanggapan saya sih gimana ya? Emang kecewa gimana gitu. Orang anak saya tidak tahu menau, tiba-tiba jadi tersangka utama. Itu kan yang DPO namanya Egi, bukan Peggy. Kenapa tiba-tiba si Peggy yang diambil terus langsung dinyatakan jadi tersangka gitu? Pada saat kejadian 2016 Bu Kartini, itu kan kejadian dekat dengan rumah Ibu begitu, informasinya hanya berjarak 400 meter begitu. Pernah berkomunikasi ataupun berbincang begitu, ngobrol begitu dengan Peggy soal kejadian ini pada saat 2016 lalu? Ya, pernah ngobrol. Waktu penggerbekan saya telepon si Peggy. Peggy tadi sore mama digerebek. Ngomong apa, ke polisi nyari kamu. Ngomongnya kamu dituduh sebagai pembunuh Vina dan Eki. Saya ngomong sama Peggy kayak gitu. Terus jawab, mama ngomong apa sama polisi?
ngomong aja kan Peggy ada di Bandung. Iya mama udah ngomong, Peggy lagi ada Bandung, lagi kerja gitu. Terus kata Peggy, ya udah orang saya nggak ngelakuin apa-apa, kata anak saya. Ya sudah, saya konsul lah lagi sama ibu Yanti, gimana Bu, begini-begini. Ya udah Bi, kalau nggak ada surat penangkapan udah aman, Peggy toh nggak dicari lagi gitu. Oke, pada saat itu akhirnya Bu Kartini berkonsultasi begitu ya dengan Bu Yanti ya. Saat itu Bu Yanti apa yang Ibu sampaikan, Ibu sarankan terkait dengan kasus ini pada saat 2016 lalu? Ya, bertanya sama ibunya Peggy, udah komunikasi dengan Peggy belum? Kalau Peggy melakukan itu sudah, katanya Peggy tidak melakukan apapun. Dan saat 2016 itu Peggy pun tidak ada di sini dan saya yakin Peggy tidak bersalah. Jadi akhirnya ya sudah, tidak usah takut karena memang Peggy tidak bersalah. Kita juga kan punya saksi yang kuat bahwa Peggy saat itu berada di Bandung saat kejadian. Jadi tidak perlu dikhawatirkan seperti itu karena memang Peggy bukan pelakunya. Saya sarankan. Berarti memang saat kejadian kemudian tadi disampaikan bahwa Peggy ada di Bandung gitu. Tidak hanya keterangan dari Ibunda Peggy begitu, tapi ada saksi-saksi yang saat itu juga akhirnya membuktikan bahwa saat kejadian Peggy ada di Bandung. Karena ada saat itu kan Peggy di Bandung itu bekerja dengan orang Cirebon juga, beberapa orang Cirebon dan juga dengan bapaknya sama-sama sebagai guru bangunan, dan bapaknya juga mungkin tahu bahwa posisi Peggy di. Halo, Bu Yanti. Oke, sambungan audio kami terganggu dengan Bu Yanti selaku kuasa hukum dari Egy dan juga Ibu Kartini, ibunda dari Peggy. Tadi kita berbincang terkait dengan pasca penangkapan dari Peggy yang dinyatakan DPO dan diduga sebagai otak pembunuhan. Namun tadi ada informasi yang disampaikan oleh ibunda Peggy yang mengatakan bahwa saat kejadian pada tahun 2016 lalu, saudara. Saat kejadian pada tahun 2016 lalu, pada saat pembunuhan Vina, ibunda Peggy menyatakan bahwa Peggy tidak berada di rumahnya yang ada di Cirebon, tapi berada di Bandung, Jawa Barat. Karena saat itu Peggy sedang bekerja di Bandung. Bu Yanti? Bu Kartini sudah bisa mendengar suara saya? Ya, baik. Tadi sempat terputus Bu Yanti, kemudian tentu harus disertakan dengan bukti begitu kan. Kalau seandainya betul bahwa tidak ada ataupun pada saat kejadian ini Peggy benar-benar tidak ada di lokasi kejadian. Iya, dibuktikan dengan saksi karena memang di sana kan ada beberapa orang yang bekerja bersama-sama dengan Peggy, ya termasuk Bapak Peggy juga, itu saat sebagai buruh bangunan juga di tempat yang sama dengan Peggy. Oke, kemudian saat 2016 hingga akhirnya kasus ini mencuat lagi dan akhirnya Peggy dinyatakan DPO dan ditangkap, ini pernah ada pemeriksaan lagi ataupun penggeledahan dari polisi ke rumah Bu Kartini, Ibu? Nggak ada. Nggak ada ya? Oke. Berarti setelah penggeledahan pertama, kemudian Bu Kartini dengan yakin bahwa memang Peggy tidak berada di lokasi, habis itu tidak ada lagi dari polisi yang menanyakan keberadaan Peggy ataupun datang ke rumah untuk melakukan pemeriksaan? Tidak ada. Tidak ada sama sekali ya Bu ya, sehingga akhirnya dari 2016 hingga akhirnya 2024 ini baru akhirnya Ibu mendapatkan informasi begitu ya, Peggy menjadi DPO dan akhirnya ditangkap begitu Bu Kartini? Yang di DO itu bukan Peggy namanya, yang tahu di Egy. Oh Egy, oke baik. Foto yang dirilis, kemudian rumah yang digeledah saat penggeledahan baru-baru ini ya Bu ya, bukan 2016, itu betul rumah Ibu? Ya, itu rumah ibu saya. Rumah Ibu, berarti rumah nenek Peggy, bukan ya. Rumah Peggy?
Bukan, saya numpang sama ibu saya. Baik, Bu Yanti ini sebagai pengacara dari Peggy ini, apa bantuan hukum yang nantinya akan diberikan? Saat ini kita masih melakukan pendampingan terhadap Peggy dan juga Ibu Kartini. Mungkin kan kemarin kita sudah setelah penangkapan Peggy sudah di BAP dan sudah ditetapkan sebagai tersangka. Mungkin upaya hukum kita melakukan upaya hukum terhadap Peggy untuk dilakukan pembebasan karena kami yakin bahwa Peggy bukan pelaku dari pembunuhan Vina. Karena saya pun yakin seorang Peggy yang hanya buruh bangunan dengan ibunya sebagai ART itu tidak mungkin punya otak untuk melakukan pembunuhan terhadap Eki yang notabene adalah putra polisi dan juga anggota geng motor. Tidak mungkin Peggy mempunyai kepikiran atau misalnya punya keberanian untuk melakukan semua itu. Oke, dari Bu Kartini apa yang ingin disampaikan, Bu? Ya, saya juga berharap begitu. Saya ingin anak saya dibebaskan karena anak saya tidak salah. Itu Peggy sehariannya apa sih yang dibanggakan dari Peggy? Hanya seorang kuli bangunan, anaknya buruh pembantu di rumah Ibu Yanti. Nggak apa yang dibanggakan dari Peggy untuk melakukan kejahatan sesadis itu, Pak. Baik, kemudian setelah ditangkap, ada komunikasi lagi dengan Peggy? Atau melalui polisi, Bu Yanti? Ya, udah kemarin. Udah ketemu Peggy. Sudah ketemu Peggy berarti ya? Apa yang diceritakan oleh Peggy atau disampaikan oleh Peggy? Kata Peggy, kan saya seorang ibu nanya lagi, apakah kamu pernah melakukan kejahatan itu? Kalau iya, jujur ngomong sama mama, pernah melakukan kejahatan itu enggak? Pas Peggy jawab, demi Allah, demi Rasulullah, Mak, saya enggak melakukan kejahatan seperti itu. Saya juga sadar, saya itu anaknya orang miskin, enggak mungkin saya melakukan kejahatan sekeji itu, Ma. Malah Peggy juga cepat berpesan, kalau saya mau pulang tuh saya peluk, saya ciumin, sabar ya Cung, ini mungkin lagi ujian dari Allah. Allah lebih sayang sama kamu, kata segitu. Pas iya Ma, ya udah Ma, saya pesen titip salam sama Bapak. Seandainya mama pula, saya udah tidak ada umur di sini, saya minta maaf. Barangkali saya banyak salah sewaktu saya menjadi anak Bapak dan Mama. Mama maafkan saya juga, dia sambil cium tangan saya peluk dia erat-eratnya sampai saya nangis terseduh-seduh. Sampai saya tuh iba melihat anak saya yang begitu baik tapi dituduh sebagai seorang pembunuh yang sangat kejam begitu. Sampai saya sabar sayang, sabar. Kamu gak bakalan mati dan membusuk di penjara karena kamu tidak salah. Saya bilang begitu, Pak. Terakhir bertemu dengan Peggy, kondisinya bagaimana, Bu? Kondisi sehat? Alhamdulillah sehat. Ibu juga sempat diperiksa juga oleh polisi atau bagaimana ketika bertemu dengan Peggy? Ya, saya sempat jadi saksi juga. Oke. Terakhir ke Bu Yanti, kapan ke Bandung lagi untuk memberikan upaya hukum kepada Peggy? Mungkin kami ke Bandung lagi karena kemarin itu kita juga baru memasukkan kuasa sementara karena kaget juga kan begitu Peggy ditangkap sorenya, saya langsung ke Bandung. Kami mungkin beberapa advokat dari beberapa organisasi juga siap untuk membantu kebebasan Peggy. Jadi mungkin minggu depan akan memasukkan kuasa baru dengan beberapa advokat. Mungkin insya Allah banyak advokat yang mau membantu untuk kebebasan Peggy. Baik, terima kasih Bu Kartini, Ibunda Peggy dan juga Bu Sugiyanti Riani selaku kuasa hukum Peggy telah berbagi informasi bersama kami di Kompas Malam. Salam sehat Ibu-ibu.